Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, yaitu masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang berjudul Sejarah Kerajaan Blambangan, di bagian yang kedua. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum memindahkan ibu kota ke Macan Putih, Tawang Alun sempat mendirikan ibu kota di wilayah Rowo Bayu, kini termasuk kecamatan Songgon, Banyuwangi, jauh sebelum Mas Rempek Jagapati menetap di Rowo Bayu. Kepindahan ini diakibatkan serangan adik Tawang Alun sendiri, yakni Mas Wila, yang memberontak. Menurut cerita penduduk setempat, Tawang Alun mendirikan sebuah tempat bertapa di Rowo Bayu ini. Sepak terjang Tawang Alun ini banyak tercatat dalam arsip Belanda, ketika masa terakhir pemerintahannya. Arsip Belanda itu, misalnya, mencatat prosesi pembakaran jenazah, Ngaben. Tawang Alun, meninggal tanggal 18 September tahun 1691, yang begitu spektakuler. Bagaimana tak spektakuler jika dalam upacara Ngaben itu sebanyak 271 istri, dari 400 istri Tawang Alun ikut membakar diri, sati, ke dalam kobaran api. Tempat kremasi jenazah Tawang Alun masih bisa ditemukan hingga sekarang. Posisinya berada 1 km dari Balai Desa Macan Putih. Luasnya sekitar setengah hektar dan dikelilingi tembok putih, dengan satu pintu pagar yang lebarnya hanya untuk dilewati satu orang. Bangunan utamanya mirip pendopo berbentuk segi enam, berlantai putih dari keramik. Mengenai nama Tawang Alun sebagai wilayah administratif, catatan Bujangga Manik memberikan sebuah tempat bernama Padang Alun. Padang Alun ini dilewatinya sehabis menapaki Balumbungan atau Blambangan, setelah sebelumnya menyeberang dulu dari Bali, menuju wilayah Jawa Barat, melalui jalur pantai selatan Jawa. Toponimi Padang Alun di sini tentu mengingatkan kita pada nama Tawang Alun. Dilihat dari segi semantis, makna kata Padang berdekatan dengan kata Tawang. Padang dalam bahasa Jawa berarti cahaya, terbuka, Tawang berarti terbuka, tidak tertutup bayang-bayang. Norduin, J dan atau 2009:512. Dari jabaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Padang Alun pada abad ke-15 ke-16 tak lain adalah nama alternatif dari Tawang Alun. Deskripsi ini memperkuat dugaan bahwa nama Tawang Alun untuk penguasa wilayah ini diambil dari nama tempat di mana ia memerintah, atau mungkin saja sebaliknya. Kemungkinan besar, penguasa Padang Alun pada masa Bujangga Manik melewati wilayah ini tak lain adalah Tawang Alun. Puputan Bayu melawan VOC. Setelah Tawang Alun meninggal, Blambangan berada di bawah kekuasaan kerajaan Buleleng di Bali. Setelah itu, VOC Belanda berusaha menguasai Blambangan. Perang pun meletus pada tanggal 25 Maret tahun 1767, dan pusat Blambangan dapat dikuasai VOC. Namun, perjuangan rakyat Blambangan tak pernah padam. Pangeran Agung Wilis atau Wong Agung Wilis, yang baru dilantik menjadi Raja Blambangan, langsung angkat senjata melawan VOC. Sayang, Pangeran Agung Wilis dapat ditangkap VOC dan diasingkan ke Selong, dekat Pasuruan. Perjuangan rakyat Blambangan dilanjutkan oleh Mas Rempek Jagapati. Pada tanggal 18 Desember tahun 1771, Laskar Blambangan berhasil membunuh pimpinan pasukan VOC, Vanskar. Tanggal inilah yang dipakai sebagai hari jadi Banyuwangi. Pada 2004, pemerintah Banyuwangi membangun sebuah monumen guna memperingati perang Puputan Bayu tersebut, yang dipimpin oleh Rempek Jagapati itu. Jagapati merupakan keturunan Tawang Alun. Saat itu pusat kerajaan Blambangan berada di Lateng, sekarang Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi. Ia melarikan diri karena tidak puas terhadap VOC yang mengangkat raja Islam yang ternyata korupsi. Jagapati segera menobatkan diri sebagai susuhunan Jagapati di Rowo Bayu, dengan menghimpun prajurit-prajurit Blambangan yang kecewa. Di Rowo Bayu, Jagapati membangun tempat yang mirip kerajaan. Kini, Rowo Bayu sebuah rawa di kaki Gunung Raung yang dikelilingi hutan pinus seluas 8 hektar. Rawa yang airnya berwarna hijau ini merupakan pertemuan tiga mata air,
yakni Sendang Kaputren, Sendang Wigangga, dan Sendang Kamulyan. Perlawanan Pangeran Jagapati ini diramaikan oleh seorang pejuang wanita bernama Mas Ayu Wiwit. Pada tahun 1771, pejuang ini bersama rakyat Blambangan melawan serbuan Belanda yang bermarkas di Desa Songgon dan juga melawan serangan rakyat Madura pesisir Jawa Timur, yang dipimpin oleh Ki Suradiwirya dan Ki Pulangjiwa. Mas Ayu Wiwit, Mas Jagapati, bersama para pemimpin pasukan seperti Ki Kebounda, Ki Tumbak Mental, Ki Kebo Gegambul, Ki Kidang Salendit, Ki Sudukwatu, dan Ki Jagalara dengan sekuat tenaga mempertahankan tanah Blambangan. Perang Puputan Bayu berlangsung sejak tanggal 2 Agustus tahun 1771, sampai tanggal 18 Desember tahun 1771. VOC yang marah segera mengirimkan 1.500 pasukannya guna menumpas prajurit Blambangan, pada Oktober tahun 1772. VOC membakar lumbung-lumbung padi di Songgon, sehingga perlawanan rakyat Blambangan melemah karena kelaparan. Perang pun pecah kembali. Kali ini, ribuan prajurit Blambangan dibunuh, kepala mereka digantungkan di pohon-pohon di sekitar Rowo Bayu. Rakyat Blambangan yang semula berjumlah 8.000-an hanya tersisa sekitar 2.000-an jiwa, akibat serangan VOC itu. Penduduk Blambangan lainnya memilih menyeberang ke Bali atau ke wilayah pegunungan di sebelah selatan atau barat daya. Diperkirakan, setelah Puputan Bayu selesai, lebih dari separuh penduduk Blambangan lenyap. Untuk menutupi kekurangan jumlah penduduk ini, pemerintah kolonial Belanda mengerahkan penduduk dari wilayah lain untuk mendiami Blambangan. Sementara itu, penduduk Blambangan yang tidak melarikan diri kini dikenal sebagai masyarakat Sing. Kata Sing berarti tidak dan di sini bermakna orang yang tidak ikut mengungsi. Baru seabad kemudian, pada masa Thomas Raffles, penduduk Banyuwangi tercatat berkisar 8.554 jiwa. Muncar, ibu kota baru. Setelah Perang Puputan Bayu berakhir, VOC memindahkan ibu kota kerajaan ke wilayah Muncar, karena letaknya yang berdekatan dengan Pelabuhan Ulu Pampang, kini bernama Pelabuhan Muncar. Hak ini dilakukan VOC, atas pertimbangan guna mengawasi Selat Bali dikarenakan kerajaan-kerajaan Gel-Gel dan Mengwi di Bali, berusaha merebut Blambangan kembali. Keinginan Raja-Raja Bali untuk merebut Blambangan dapat dimengerti, mengingat sebelumnya kerajaan-kerajaan di Bali itu selalu memberikan bantuan kepada Blambangan saat peperangan melawan VOC, maupun melawan kerajaan-kerajaan Islam. Melihat ancaman yang serius dari selat ini membuat VOC akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Mataram. Tujuannya, agar untuk memutus hubungan Blambangan dengan Bali, dengan jalan Islamisai Blambangan. Mulailah pihak Mataram menempatkan orang-orang Islam untuk dijadikan raja di Blambangan, dengan harapan proses Islamisasi berlangsung lebih cepat. Di Muncar inilah periode kerajaan Blambangan bercorak Islam dimulai. Dari Muncar, ibu kota kerajaan kemudian berpindah ke Banyuwangi, yang saat ini menjadi letak pendopo Kabupaten Banyuwangi. Pada masa ibu kota di Muncar ini, otomatis eksistensi Blambangan sebagai kerajaan telah lenyap. Ketika Islamisasi makin berkembang di Blambangan, banyak warga yang memilih untuk menyeberang ke Bali. Mereka masuk sebuah hutan bernama Alas Purwo, karena bersiteguh memegang agama Hindu dan menolak pengislaman dari pihak Mataram yang ada di Blambangan. Sementara itu, Pelabuhan Muncar sendiri merupakan jantung pertahanan sekaligus pusat militer VOC pada abad ke-17 dan ke-18 di Blambangan. VOC mengangkat warga Tionghoa menjadi kepala pelabuhan. Pelabuhan ini cukup ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan beberapa wilayah Nusantara, sehingga di sekitar pelabuhan terdapat perkampungan-perkampungan berbagai etnis tersebut. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sebuah garis bisa kita tarik untuk memetakan wilayah-wilayah kerajaan Blambangan ini. Bila dirunut dari masa Lumajang, sebagai tempat asal, hingga Muncar sebagai ibu kota terakhir, jelas bahwa pusat Blambangan terus bergeser ke arah timur, dan jelas pula bahwa kerajaan Blambangan merupakan negara yang selalu berada dalam kondisi politik yang bersih tegang dan penuh dengan konflik luar negeri.
Letak istana. Membicarakan letak istana, Blambangan tentu tak mudah. Hal ini, pertama, dikarenakan pusat kerajaan ini berpindah-pindah. Bila kita menetapkan bahwa pusat pemerintahan pertama kerajaan Blambangan adalah Lumajang lalu Panarukan, maka sepatutnya kita menelusuri jejak-jejak budaya di dua kota tersebut. Namun, sejauh ini, belum ada temuan yang bisa menuntun kita ke arah sana. Maka dari itu, penelusuran kita alihkan ke arah yang lebih timur, tenggara, tepatnya ke Banyuwangi. Masyarakat yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Situs Macan Putih pernah melakukan penggalian di 17 titik, namun kegiatan itu tak sampai rampung. Walau begitu, bukannya tak ada bukti sama sekali mengenai bangunan pada masa kerajaan Blambangan ini. Warga sekitar desa Macan Putih masih sering menemukan sisa-sisa batu bata yang diperkirakan bekas bangunan kerajaan, berukuran 2 kali lebih besar dibanding ukuran batu bata saat ini. Mengenai fungsi dari sisa-sisa batu bata itu masih belum jelas, apakah sebagai pagar keraton, benteng, atau dinding keraton. Yang bisa dipastikan, batu-batu itu berasal dari masa prakolonial Belanda. Selain di Desa Agung Macan Putih, ada pula situs Umpak Songo di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, yang dipercaya sebagai bekas reruntuhan bagian kerajaan, atau benteng kerajaan yang memiliki panjang sekitar 5 km. Di dalam situs ini terdapat 49 batu besar dengan 9 batu, di antaranya berlubang di tengah. Kesembilan batu yang tengahnya berlubang itu berfungsi sebagai umpak atau penyangga, karena itulah situs ini dinamakan Umpak Songo atau 9 penyangga. Ketika ditemukan, situs ini terpendam pada kedalaman 10,5 meter dari permukaan tanah, membentang dari Masjid Pasar Muncar hingga area persawahan Desa Tembok Rejo. Diduga, benteng atau istana ini merupakan peninggalan Blambangan pada saat ibu kota pindah ke Muncar. Bangunan lain yang merupakan peninggalan kerajaan Blambangan pada periode Muncar adalah Siti Hinggil. Setinggil, yang bermakna tanah yang ditinggikan, Siti adalah tanah, Inggil adalah tinggi. Siti Hinggil ini berada di sebelah timur pertigaan Pasar Muncar. Fungsi Siti Hinggil adalah sebagai pos pengawasan VOC, untuk memata-matai musuh dari kerajaan-kerajaan Bali yang akan melakukan penyerangan, yakni berupa batu pijakan yang terletak di atas gundukan batu tebing guna mengawasi keadaan di sekitar Teluk Pangpang. Jarak Siti Hinggil ini dari situs Umpak Songo cukup ditempuh dalam waktu 10 menit ke arah timur. Ada pula kolam dan sebuah sumur kuno yang ditemukan di sekitar Pura Agung Blambangan, yakni di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Beberapa benda peninggalan sejarah Blambangan yang lainnya terdapat di museum daerah berupa guci dan aksesoris gelang lengan. Blambangan, pusat keagamaan. Dari teks Bujangga Manik yang ditulis sekitar abad ke-16, kita dapat memperoleh sebuah nama daerah sebagai tempat bertapanya kaum agamawan Hindu, yakni Balungbungan, yang, bila merujuk teks naskah tersebut, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Sangat mungkin sekali bahwa nama Blambangan pada abad ke-16, dan juga abad-abad sebelumnya, adalah Balungbungan, atau Balungbungan merupakan penulisan lain dari Blambangan atau Balambangan. Adapun tokoh dalam Bujangga Manik adalah seorang bangsawan Sunda dari Keraton Pakuan, yang bercita-cita menjadi pertapa yang mencari jalan menuju kehidupan abadi. Tokoh ini menolak menikah dan memilih untuk bertapa di Balungbungan, guna mencari tempat peristirahatan terakhir. Setiba di Balungbungan, setelah berhari-hari berjalan menapaki wilayah utara Jawa dari Pakuan, di sekitar Bogor, Jawa Barat, tokoh ini melakukan laku tapa, mendirikan pesanggrahan, berkebun, dan mendirikan lingga. Di tempat ini ia tinggal selama setahun lebih, setelah didatangi oleh seorang biarawati, Ebon, yang ingin ikut bertapa. Tokoh ini memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke Bali, daripada harus ditemani seorang wanita, karena takut akan godaan melakukan hal-hal yang dilarang. Dari keterangan yang diperoleh dari naskah berbahasa Sunda kuno tersebut, jelas bahwa Balungbungan merupakan salah satu tujuan kaum agama kala itu, yang ingin menjadi pertapa dan tujuan para peziarah dari berbagai pelosok.
Meski tak ada keterangan lain yang diperoleh dari naskah tersebut mengenai Balumbungan kecuali sebagai tempat keagamaan, namun kiranya kita dapat memahami sepenggal peranan Balumbungan pada masa bersangkutan. Dari uraian Bujangga Manik kita diyakinkan bahwa agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Blambangan pra-Islam adalah Hindu. Pada abad ke-16, ketika kerajaan-kerajaan di Jawa telah bercorak Islam, hanya ada dua kerajaan yang berpegang teguh pada coraknya yang Hindu, yakni Sunda Pajajaran dan Blambangan. Dua kerajaan ini pula yang melakukan hubungan politik dengan Portugis yang bermarkas di Malaka. Persekutuan ini merupakan usaha politis dua kerajaan tersebut, dalam menahan penetrasi kerajaan-kerajaan Islam yang justru tengah berusaha menghalau pengaruh Portugis di kawasan Nusantara. Setelah pengaruh Mataram, dan terlebih-lebih setelah VOC mengalahkan perjuangan masyarakat Blambangan, eksistensi keberagamaan Hindu di Blambangan pun berubah. Sejak saat itu, perlahan-lahan Islam mulai diimani oleh sebagian masyarakat Blambangan, juga agama Nasrani yang diperkenalkan oleh Belanda. Kehidupan sosial dan ekonomi. Tak banyak sumber yang memberitakan mengenai sistem sosial dan ekonomi yang dianut oleh masyarakat Blambangan. Tome Pires atau Lombard, 2008/171, menulis bahwa pada abad ke-15 dan 16, Pulau Jawa banyak memproduksi hamba atau hulun alias budak, dan Blambangan merupakan salah satu pengekspor golongan masyarakat tersebut. Adapun kehidupan ekonomi sosial masyarakat Blambangan sangat bergantung pada padi. Hal ini berkesesuaian dengan berita bahwa pasukan VOC membakar lumbung-lumbung padi saat menyerang Blambangan. Fakta bahwa baik Panarukan maupun Muncar adalah kota pelabuhan menimbulkan anggapan bahwa kehidupan ekonomi Kawula Blambangan bergantung pula pada penghasilan laut. Selanjutnya, belum diketahui pasti apalagi hasil bumi yang dikelola oleh masyarakat Blambangan, namun kiranya dapat disejajarkan dengan apa yang digarap oleh masyarakat Majapahit. Blambangan dalam roman Damarwulan Minak Jinggo. Muljana menulis bahwa cerita roman Damarwulan dan Minak Jinggo muncul setelah meletusnya Perang Paregrek yang terjadi pada tahun 1406. Perang inilah yang menginspirasi sastrawan Jawa yang entah siapa orangnya untuk membuat kisah Damarwulan Minak Jinggo. Tak terhitung sudah berapa kali kisah Damarwulan Minak Jinggo dipentaskan dalam seni sendratari, ketoprak, dan teater. Kisah Damarwulan Minak Jinggo sendiri tercatat sedikitnya dalam 3 buah serat, Serat Kanda, Serat Damarwulan, dan Serat Blambangan. Penulis Serat Kanda, yakni sastrawan Keraton Yogya, menurut Muljana, tak mengetahui pasti fakta-fakta sejarah seputar Perang Paregrek. Maka dari itu, cukup beresiko pula bila kita menghubungkan kisah Damarwulan Minak Jinggo ini dengan peristiwa Paregrek. Apalagi semua serat itu ditulis pada masa kerajaan Islam, berabad kemudian setelah peristiwa berlangsung. Dikisahkan, penguasa Blambangan bernama Minak Jinggo ingin mempersunting Ratu Majapahit Kenya Kencana Wungu. Ia menaikkan statusnya dari Adipati menjadi Raja Blambangan dengan gelar Prabu Urubisma. Sang ratu yang tak ingin diperistri oleh Minak Jinggo atau yang digambarkan bertabiat kasar, buruk rupa, dan berbadan besar, ini yang sudah memiliki 2 orang istri, Dewi Puyengan dan Dewi Waita. Sang ratu segera mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Minak Jinggo, ia akan diberi hadiah berlimpah. Raja Minak Jinggo pun mengobrak-abrik Majapahit dengan gada wesi kuningnya. Sebelum ke Majapahit, pasukan Blambangan menyerang Lumajang, bahkan dikirim pula utusan ke Ternate untuk diminta bantuan oleh Minak Jinggo. Para prajurit dan pejabat Majapahit banyak yang gugur, termasuk Ranggalawe. Tatkala situasi tak menentu ini, datanglah Damarwulan. Damarwulan adalah putra dari Patih Majapahit bernama Udara. Setelah dewasa ia mengabdi kepada pamannya, Patih Lojender di Majapahit, bekerja sebagai tukang rumput. Putri sang Patih, Dewi Anjasmara, terpikat pada Damarwulan. Singkat cerita, Damarwulan menghadap Kencana Wungu dan diangkat menjadi Panglima Majapahit. Berangkatlah Damarwulan menghadapi Minak Jinggo. Berkat bantuan kedua istri Minak Jinggo, Waita dan Puyengan, Damarwulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo,
memenggal kepalanya sebagai bukti kepada Ratu Kencana Wungu. Damarwulan membawa kepala Minak Jinggo ke Majapahit. Namun, di tengah jalan ia dikhianati oleh dua orang anak Lojender, yakni Layang Seta dan Layang Kumitir, yang mengaku sebagai utusan Ratu Kencana Wungu. Tanpa curiga, kepala Minak Jinggo diserahkan oleh Damarwulan. Cerita selanjutnya gampang ditebak. Layang Seto dan Layang Kumitir pun dianggap pahlawan oleh ratu dan rakyat Majapahit. Namun, akhirnya kedok mereka berdua terkuak. Damarwulan pun menikah dengan Kencana Wungu dan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Prabu Mertawijaya. Pernikahan Damarwulan dengan Ratu Kencana Wungu membuahkan seorang putra bernama Brawijaya. Raffles menulis, 2008/234, bahwa pada abad ke-19 cerita Damarwulan Minak Jinggo merupakan cerita favorit orang Jawa, dan kerap dipentaskan dalam bentuk wayang klitik atau wayang dari kayu dengan tinggi 10 inci, dan wayang beber, sosok wayang digambar pada lembaran kertas yang keras di mana dalang memberikan dialog. Sebagian masyarakat percaya bahwa Ratu Kencana Wungu merupakan perwujudan sosok Ratu Suhita, sedangkan Minak Jinggo adalah Bre Wirabumi. Pandangan ini tentu bersifat ahistoris, dan memang bertolak belakang dengan kajian di lapangan atau, misalnya terdapat nama Ranggalawe sebagai Adipati Tuban, yang seharusnya hidup pada masa Sanggramawijaya. Akan tetapi, terlepas dari sifatnya yang sastrawi, ada satu hal yang perlu diperhatikan mengenai kisah roman ini, keberpihakan para penulis serat tersebut sangat terasa, yakni berpihak kepada pihak yang menang atau Majapahit, yang diwakili oleh sosok Damarwulan, dan seolah-olah memperolok pihak yang kalah, yakni Blambangan yang diwakili oleh sosok Minak Jinggo. Mengapa? Karena dalam seni Banyuwangi dan Janger, sosok Minak Jinggo ditampilkan dengan wajah rupawan, dan ia memberontak karena Ratu Kencana Wungu membatalkan rencananya untuk dinikahi oleh Minak Jinggo. Dan tentu, serat-serat tersebut dibuat untuk mengukuhkan pengetahuan masyarakat awam, bahwa Raja atau Sultan Mataram Islam, juga Pajang dan Demak, merupakan keturunan Raja-Raja Majapahit, dan dengan begitu mereka merasa lebih percaya diri untuk membangun kekuasaan mereka. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini, nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.